15 tips ibu rumah tangga pemula, cara hemat uang belanja dapur agar tidak boros. Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share, serta like biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah ya. Dan juga kalau kamu punya ide tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk kita lanjut lagi. Apa kabar ibu-ibu? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bu, jadi ibu rumah tangga pemula itu rasanya kayak baru pegang kemudi kapal besar, tapi belum hafal tombolnya. Bangga iya, capek iya, kaget juga pas lihat uang belanja baru turun sebentar, tapi sudah menguap entah kemana. Pagi masih rapi, niat masak penuh cinta, siang mulai mikir ini kok sisa uangnya kelihatan beda. Sore berdiri di dapur sambil bengong lihat kulkas yang kelihatannya penuh, tapi rasanya nggak ada yang bisa dimasak. Fenomena ini sering banget kejadian, Bu. Uang belanja terasa kecil bukan karena kurang, tapi karena keluarnya halus dan licin. Sedikit-sedikit tapi sering. Tahu-tahu kumpulannya bikin kepala cenat-cenut. Ke pasar niat beli bahan pokok, pulangnya nambah jajanan, bumbu lucu, dan barang yang katanya kepakai nanti, padahal nanti itu seringnya nggak pernah datang. Ini bukan soal boros doang, tapi soal kebiasaan kecil yang selama ini kelihatan wajar, padahal diam-diam nguras dompet. Yang lebih bikin senyum miris, Bu, adalah tekanan jadi ibu yang serba bisa. Masakan harus enak, rumah harus jalan, uang harus cukup, tapi nggak pernah diajarin cara ngatur belanja dapur dengan tenang. Jadinya banyak ibu merasa gagal, padahal yang kurang itu bukan kemampuan tapi strategi. Dari sinilah cerita soal cara hemat uang belanja dapur ini dimulai. Bukan buat nyalahin, tapi buat nemenin ibu pelan-pelan, biar dompet nggak terus jadi korban. Bu, tips pertama yang paling ngena itu adalah mengubah cara pandang ke uang belanja. Karena sejak aku sadar, uang belanja itu amanah bukan hadiah. Sikap belanjaku pelan-pelan berubah. Misalnya sebelum berangkat pasar aku sempatkan ngomong ke diri sendiri kalau uang ini harus cukup sampai waktunya, bukan cukup sampai godaan pertama. Tips kedua yang bikin hidup lebih tertata adalah selalu punya rencana menu, walau cuma coretan seadanya. Karena tanpa menu belanja itu rasanya kayak jalan tanpa tujuan. Dulu aku sering beli ini itu karena kelihatan murah, tapi pas di rumah malah bingung mau dimasak kapan, dan akhirnya kebuang. Tips ketiga adalah bikin daftar belanja yang sesuai menu, bukan sesuai keinginan. Karena daftar itu ibarat pagar, nggak bikin kita miskin, tapi justru melindungi. Aku pakai kertas bekas pun nggak masalah. Yang penting aku patuh, karena sekali melenceng biasanya belanja ikut melebar kemana-mana. Tips keempat yang sering disepelekan adalah jangan belanja pas lapar, Bu. Ini serius, bukan mitos. Karena pas perut kosong mata jadi gelap. Aku pernah niat beli sayur malah pulang bawa jajanan dan lauk tambahan yang sebenarnya nggak masuk rencana. Dompet langsung menjerit tanpa aba-aba. Tips kelima adalah membiasakan bandingin harga, walau cuma selisih sedikit. Karena selisih kecil yang dikumpulin tiap hari itu lama-lama jadi besar, aku dulu sungkan nanya harga ke lapak lain. Sekarang aku mikir lebih sungkan lagi kalau akhir bulan harus ngitung receh. Tips keenam, Bu, buang jauh-jauh gengsi soal menu sederhana. Karena dapur itu bukan ajang pamer, telur dan tempe itu sahabat terbaik ibu rumah tangga. Murah, bergizi, dan fleksibel. Aku justru ngerasa lebih tenang saat bisa masak sederhana tapi konsisten daripada mewah tapi bikin was-was. Tips ketujuh adalah satu bahan untuk banyak menu, ini penyelamat banget. Misalnya ayam bisa jadi sup, tumis, atau campuran sayur, rasanya beda. Tapi belanjanya satu kali, dibanding beli banyak bahan beda, yang ujungnya malah numpuk di kulkas. Tips ke-8, Bu, kurangi kebiasaan beli makanan jadi, bukan berarti nggak boleh sama sekali. Tapi karena kebocoran paling halus itu datang dari jajan kecil yang sering, aku baru sadar setelah ngitung total jajan seminggu ternyata bisa
buat belanja bahan beberapa hari. Tips ke-9 adalah masak secukupnya. Karena masak kebanyakan seringnya bukan bikin hemat, tapi bikin mubazir. Dulu aku sering bangga masak banyak, tapi akhirnya dibuang karena nggak habis. Sekarang aku pilih masak pas, dan kalau kurang bisa nambah. Tips nomor 10, Bu. Biasakan cek kulkas sebelum belanja. Ini kesalahan klasik ibu pemula termasuk aku. Sering beli bahan yang ternyata masih ada di rumah, padahal kalau dicek dulu uang itu bisa dialihkan ke kebutuhan lain. Tips ke-11 adalah atur jadwal belanja. Jangan tiap hari ke pasar kalau nggak perlu. Karena makin sering ke pasar, makin besar godaan. Sejak aku belanja terjadwal, pengeluaran lebih terkontrol dan pikiran lebih tenang. Tips ke-12, Bu, catat pengeluaran dapur walau cuma garis besar. Bukan buat ribet, tapi buat sadar. Dari catatan sederhana, itu aku kaget lihat uang paling banyak habis di mana dan akhirnya bisa pelan-pelan diperbaiki. Tips ke-13 adalah jangan takut masak menu yang sama dalam 1 minggu. Karena keluarga itu lebih butuh kenyang dan nyaman daripada variasi berlebihan. Seringkali yang kita takutkan cuma ada di kepala sendiri, padahal keluarga santai saja. Tips ke-14, Bu, sisihkan sedikit uang belanja sebagai cadangan. Walau kecil, tapi rasanya menenangkan. Cadangan ini sering jadi penyelamat pas harga tiba-tiba naik, atau ada kebutuhan mendadak di dapur. Tips ke-15 yang paling menguras emosi tapi paling penting adalah jangan keras sama diri sendiri. Karena belajar hemat itu proses, aku juga pernah gagal, boros, dan nyesel. Tapi selama kita sadar dan mau memperbaiki, itu sudah lebih dari cukup. Bu, mengatur uang belanja itu sebenarnya bukan soal pintar matematika atau jago cari harga murah, tapi soal berdamai sama realita hidup sehari-hari. Kadang dapur berantakan bukan karena kita ceroboh, tapi karena kita terlalu keras menuntut diri sendiri harus sempurna. Padahal dompet cuma manusia biasa yang mudah lelah. Kalau hari ini masih ada bocor sedikit, anggap saja itu biaya belajar, bukan bukti kegagalan. Karena ibu yang mau belajar itu sudah selangkah lebih maju dari kemarin. Pelan-pelan saja, Bu. Dapur itu bukan medan perang, tapi ruang hidup. Jadi, nggak perlu tiap hari merasa kalah hanya karena menu sederhana atau uang belanja pas-pasan. Toh keluarga lebih butuh ibu yang tenang daripada lauk yang ribet tapi bikin kepala panas. Lagi pula, masak tempe dengan hati bahagia seringkali rasanya lebih nikmat daripada ayam mahal yang dimasak sambil ngelus dada. Dan kalau suatu hari ibu merasa capek mengatur semuanya, ingat satu hal kecil ini. Ibu rumah tangga itu bukan mesin penghemat uang, tapi manusia yang sedang bertumbuh. Sedikit berantakan itu wajar. Sedikit boros itu manusiawi. Yang penting besok masih mau mencoba lagi dengan senyum. Walau sambil bercanda ke diri sendiri, yang penting dapur tetap ngebul dan hati tetap hangat. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di obrolan yang lebih menarik. Pokoknya tetap semangat ya, Bu.